takdiral ayah, karena perkiraan ayat. Faman ya'mal amalan, barang siapa yang mengamalkan suatu amalan, mithqala dzarratin, walaupun seberat dzarrah. Jadi amalannya yang ditimbang. Jadi ayat ini dalilnya. Wastadallu aidan, juga berdasarkan hadis biqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis itu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalimatani habibatani ilar rahman. Ada dua kalimat yang keduanya dicintai oleh Allah. Khafifatani 'alal lisan, yang ringan di lisan. Sakilatani fil mizan, dan berat di timbangan. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah al azim. Ini dalil yang mengatakan bahwa
akalnya qad yuharufi, sekalipun akalnya itu bingung karena tidak menjangkau, bingung, sehingga banyak orang menolak, ya, tidak percaya. Kalau tidak percaya, dia akan meremehkan, tidak mempersiapkan. Nah, maka itu efek negatif karena hanya berdasarkan akalnya. Dan untuk diketahui bahwa yang difahami oleh salaf bahwa akal itu bukan agama. Akal itu alat untuk memahami agama. Waya ta'ajabu, dan akan terheran-heran, akalnya akan bingung dan terheran-heran. Wayaqulu, dan bahkan dia mengatakan kaifa yakunu hada, bagaimana ini, apa bisa itu barang maknawi ditimbang. Fa'alaihi at-tasdiqu, maka wajib bagi setiap mukmin itu atau setiap orang itu at-tasdiq. At-tasdiq artinya membenarkan, karena yang mengabarkan Allah. Li'anna qudratallahi ta'ala fawqa ma natasawwaru, karena kekuasaan Allah itu di atas apa yang kita bayangkan atau apa yang kita gambarkan. Fal wajibu 'alal muslim, maka yang wajib bagi setiap muslim an yuslima adalah menyerah, wa yastaslima dan pasrah, wala yaqulu kaifa. Seorang muslim, seorang mukmin tidak mampu, tidak boleh mengatakan kaifa. Apa kaifa? Bagaimana itu, masa amalan ditimbang. Li'anna umurul ghaibi, karena perkara gaib fauqa ma yatasawwaru, karena perkara gaib itu di atas bayangan-bayangan, gambaran-gambaran akal. Kalau dibuat lingkaran, akal itu lingkaran paling tengah, paling kecil. Nanti ada yang luas lagi yang disebut kolom. Yaitu yang pertama. Yang pertama apa tadi? Seorang muslim wajib membenarkan apa yang dikabarkan oleh Allah dan Rasulnya. Tsaniyan, yang kedua, annallaha ta'ala, bahwa Allah subhanahu wa ta'ala yaj'alu hadhil a'mala ajsaman. Jawaban kedua, bahwa Allah subhanahu wa ta'ala akan menjadikan amalan-amalan itu menjadi bentuk, menjadi benda berbentuk, berjisim di sini. Tudau fil mizan, yang bisa diletakkan di timbangan. Wa tazkulu wa tukhaffu, yang timbangannya nanti bisa berat. Wa tuzkilu wa tukhfu, bisa berat dan bisa ringan. Wallahu ta'ala qadirun, dan Allah itu maha mampu ala an yaj'alal umural ma'nawiyah ajsaman. Allah itu maha mampu menjadikan perkara-perkara maknawi menjadi apa? Jisim, menjadi benda. Kama sahha anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, fi annal mauta, bahwasanya kematian, ini contoh ya, contoh maknawi ya, yang dijadikan benda, bahwa kematian, dan kematian ini maknawi, yu'ta bihi ala surati kabshin, akan didatangkan pada hari kiamat dalam bentuk kibas. Wa yuqafu bainal jannati wan nar,
dan diletakkan oleh Allah kibasnya itu antara surga dan neraka. Fayuqalu, maka Allah memanggilnya, ya ahlal jannati, fayasra'ubuna wa yattali'una, lihatlah, perhatikan. Wa yuqalu ya ahlan nar, dan Allah mengatakan kepada ahli neraka, fayasra'ubuna wa yattali'una fayuqalu lahum. Perhatikan ini, dipanggil semua ahli surga dan ahli neraka. Maka dikatakan kepada mereka, hal ta'rifuna hadza, apakah kalian tahu ini? Sebenarnya di situ adalah kibas, ya. Apakah orang ahli surga dan neraka mengatakan, oh itu kibas, apa gitu? Kira-kira jawabnya apa? Lihat di sini. Fayaqulun, mereka mengatakan, na'am hada al-mautu, ini adalah kematian. Padahal di situ apa? Kibas. Ma'annahu fi surati kabsin, padahal itu bentuknya kibas. Wal mautu makna, sementara kematian itu adalah maknawi. Laisa jisman, kematian itu bukan jisim, bukan benda. Walakin Allah Ta'ala yaj'aluhu jisman yaumal qiyamah, tapi oleh Allah dijadikan jisim pada hari kiamat. Ini jawaban kedua, ya. Fayaquluna, maka mereka mengatakan, hada al-mautu, ini adalah kematian. Fayudbahu amamahum, maka disembelih kibas itu di depan ahli surga dan ahli neraka. Wa yuqalu, dan dikatakan, ya ahlal jannati, wahai penduduk jannah, khuludun wala mauta, kamu akan kekal, kalian akan kekal dan tidak akan mati. Wa ya ahlan nari, wahai ahli neraka, mereka ini gembira, ya. Ahli surga sangat gembira karena tidak akan mati. Wa ya ahlan nari, wahai ahli neraka, penduduk neraka, khuludun wala mautun, kamu akan kekal dan tidak akan mati. Mereka sangat sedih. Wa bihadza yazulul iskal, maka dengan dua jawaban ini akan hilang, dengan dua jawaban ini hilanglah dua muskilah tadi. Al-waridu ala hadzal qaul. Kalau ada orang bilang, bagaimana amalan bisa ditimbang? Tadi ada berapa jawabnya? Dua. Wa amma man qala, adapun orang yang mengatakan, innalladzi yuzanu huwa sahaiful a'mal, bahwa yang ditimbang itu adalah catatannya, bukan amalannya. Fastadallu bihadithi sahibil bitaqah, mereka berdalilkan atau berdasarkan dalil sahibul bitaqah. Sahibul bitaqah ini kalau diartikan pemilik kartu. Ada pemilik kartu di yaumul hisab didatangkan. Alladzi yu'ta yaumal qiyamati, yang didatangkan nanti pemilik bitaqah ini, pemilik kartu ini pada hari kiamat. Wa yuqalu, kemudian dikatakan kepada pemilik kartu ini, undur, lihatlah, ila amalika,
lihatlah amalan kalian. Fatumaddu lahu sijillatun maktubun fiha al-amalus sayyi'u. Oh, mati ya. Maka dibentangkan untuk orang ini lembaran-lembaran yang tertulis padanya amalan kejelekan. Jadi dibentangkan catatan-catatan jeleknya sijillatun azimatun, kata beliau, lembaran-lembaran yang panjang. Di riwayat lain satu lembaran itu sejauh pandangan mata, saking banyaknya amalan jeleknya. Mungkin hidupnya lama mungkin ya. Umurnya panjang tapi catatannya jelek. Maka di sini bentuknya jamak muannats salim, sijillat. Catatan-catatan amal jelek. Fa idza ra'a annahu qad halaka, orangnya ini, pemilik kartu ini sudah pesimis melihat catatan-catatan jeleknya yang begitu besar, begitu banyak, dia meyakini dirinya akan binasa. Ketika seperti itu, utiya bibitaqatin saghiratin, didatangkan satu kartu kecil. Fiha, yang di kartu itu tertulis la ilaha illallah. Hanya ada tulisan la ilaha illallah. Fayaqulu, maka orang itu, pemilik kartu kecil itu mengatakan, ya Rabbi, ya Allah, ma hadzal bitaqatu, apa gunanya kartu kecil ini, ma'a hadhihi sijillat, dibanding dengan catatan jelek yang demikian besar, demikian banyak itu. Fayuqalu lahu, maka dikatakan, innaka la tuzlamu syai'an, sesungguhnya kamu tidak akan didolimi. Tsumma tuzanu al-bitaqatu fi kifatin, kemudian ditimbang kartunya di satu timbangan, wasijillatu fi kifatin, dan di sebelahnya itu catatan-catatan jeleknya tadi. Faturjahu bihinnal bitaqatu, maka bitaqahnya yang lebih berat. Wahya la ilaha illallah, yaitu ucapan la ilaha illallah. Ini dibahas panjang lebar di kitab Tauhid tentang keutamaan atau fadilah daripada tauhid, ya. Karena la ilaha illallah itu adalah kalimat tauhid. Qalu, mereka mengatakan, fahada dalilun, ini adalah dalil ala anna alladhi yuzanu huwas sahaiful a'mal. Maka berdasarkan hadis ini menerangkan bahwa yang ditimbang itu bukan amalannya, bukan orangnya. Ini hadisnya sahih. Yang pertama tadi ya sahih semua. Yang ini juga sahih. Nah, wa ammal ladzina qalu, yang ketiga, adapun orang ulama yang mengatakan bahwa yang ditimbang innal ladzi yuzanu huwal amilu nafsuhu, yang ketiga adalah ulama yang mengatakan bahwa yang ditimbang itu amilnya, orangnya. Fastadallu bihadithi Abdullah ibn Mas'udin radhiyallahu anhu. Mereka berdasarkan hadis, yaitu yang dikenal dengan hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Annahu kana dzata yaumin, bahwa beliau pada suatu hari
ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, sedang bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fahabbat rihun sadidatun, kemudian berhembus angin kencang. Faqama Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, maka Abdullah bin Mas'ud berdiri. Beliau orangnya hitam dan kurus. Nah, faju'ilatir rihu takfi'uhu, kemudian angin tadi menyingkap betisnya Abdullah bin Mas'ud. Li'annahu, karena Abdullah bin Mas'ud itu nahiful qadamaini wassaqaini, beliau itu orangnya betisnya kecil. Faja'alan nasu yadhakuna, maka para sahabat yang lain tertawa melihat betis Abdullah bin Mas'ud yang kecil. Faqala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, mimma tadhakuna, apa yang kalian ketawain? Au mimma ta'jabun, atau apa yang kalian herankan? Menunjukkan bahwa kalau mau tertawa itu harus alasannya benar, ya. Karena kalau tidak ada alasan yang benar, bisa dibawa ke rumah sakit jiwa, ya. Walladzi nafsi biyadihi, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, demi Allah yang jiwaku berada di tangannya. Inna saqaihi fil mizani, sesungguhnya kedua betisnya Abdullah bin Mas'ud ini di timbangan asqalu min Uhudin, lebih berat daripada Uhud. Nah, sahih kan hadisnya, yang hadisnya menerangkan bahwa yang ditimbang apanya? Orangnya, betis orangnya Abdullah bin Mas'ud. Wa hadza yadullu ala anna alladhi yuzanu huwal amil. Hadis ini menerangkan bahwa yang ditimbang adalah orangnya. Nah, fayuqalu na'hud bil qaulil awwal, kata Syekh Ibnu Utsaimin, kalau kita ambil pendapat pertama, apa yang pertama tadi? Annalladzi yuzanu al-amal. Pendapat pertama mengatakan bahwa annalladzi yuzanu al-amal, bahwa yang ditimbang adalah amal. Walakin, hanya saja, rubbama yakunu ba'dun nasi tuzanu sahaifu a'malahu. Kalau gitu kita ambil pendapat pertama bahwa yang ditimbang itu adalah amalannya. Hanya saja ada kalanya, atau bisa jadi bahwa sebagian manusia yang ditimbang adalah catatan amalnya. Wabatun nasi, dan sebagian manusia yuzanu huwa nafsuhu, sebagian manusia yang ditimbang adalah orangnya. Maksudnya paham ya? Bahasanya dari tadi bahasan karena dalilnya sama-sama sahih. Ya, kalau begitu bahwa yang ditimbang itu ada orang yang ditimbang apanya? Amalannya. Ada yang ditimbang apa? Catatannya. Dan ada yang ditimbang orangnya langsung.
Mas'ud yang orangnya kurus, kecil. Yaqulun Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi mengatakan inna saqaihi fil mizan athqalu min Uhud. Nah, bahwa kedua betisnya Abdullah bin Mas'ud, kedua betisnya tok itu lebih berat dari gunung Uhud. Fal ibratu, maka yang dijadikan ibrah, dijadikan standar bisaklil jismi au adamihi, apakah badannya itu punya bobot atau tidak, adalah berat pada hari kiamat. Terus apa yang menjadikan di hari kiamat itu berat atau ringan seseorang? Bima kana ma'ahu min a'mali sholihatin, beratnya orang atau berat ringannya seseorang di hari kiamat tergantung dari apa yang ada padanya berupa amal soleh. Maka tadi orang yang gemuk, yang besar nggak ada nilainya karena tidak pernah beramal soleh. Sementara Abdullah bin Mas'ud amalannya adalah soleh, tidak bisa dibanding. Amalannya beliau adalah amal soleh yang menjadikan betisnya yang kecil menjadi berat. Yaqulu azza wa jalla, Allah mengatakan faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarahu, barang siapa yang beramal